Syekh Siti Jenar menuntut ilmu di pesantren Giri, Amparan Jati. Ketika memasuki usia remaja, sebagaimana anak-anak lainnya, Siti Jenar juga belajar agama oleh Ki Danusela, pengasuhnya. Ia dikirim untuk belajar agama ke Syekh Datuk Kafi. Saat itu, Syekh Datuk Kafi mengasuh pondok pesantren Giri, Amparan Jati. Di pesantren inilah, dengan berguru kepada Syekh Datuk Kafi, Siti Jenar muda digembleng ilmu agama, terutama yang menyangkut soal ilmu-ilmu kerohanian. Saat itu, pesantren Giri Amparan Jati yang diasuh oleh Syekh Datuk Kafi telah menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam di Cirebon. Karenanya, melalui berdirinya pesantren ini, Islam menyebar di Cirebon. Bagi kerajaan Sunda atau Pajajaran yang waktu itu sebagai pusat agama Hindu-Buddha, perkembangan Islam di Cirebon ini dipandang sebagai sebuah ancaman atau musuh yang halus. Sebab melalui pesantren yang ada di dalamnya, Islam di Cirebon semakin berkembang pesat. Perkembangan Islam di Cirebon ini tak menutup kemungkinan akan segera menyebar ke seluruh Sunda, termasuk ke daerah-daerah Hindu-Buddha yang menjadi bagian kekuasaan Pajajaran. Di pesantren Giri Amparan Jati itu, Siti Jenar muda mulai belajar banyak ilmu keislaman seperti nahwu, shorof, fikih, tafsir, balaghah, hadis, ushul fiqh, bahkan mantik. Siti Jenar muda sesungguhnya generasi kedua di pesantren Giri Amparan Jati ini. Lalu nantinya akan disusul generasi ketiga, yaitu Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah ini menjadi santri pesantren Giri Amparan Jati ketika Siti Jenar telah pulang dari pengembaraannya di Timur Tengah pada sekitar tahun 1463. Ketika belajar di pesantren Giri Amparan Jati ini, Syekh Siti Jenar belum menekuni tasawuf, melainkan lebih mempelajari ilmu-ilmu syariat. Karenanya, pada masa ini pula dirinya belum akrab dengan dunia tarekat. Ia juga belum mendapatkan ijazah tarekat syatariyah dari kiainya itu. Kata solihin, Siti Jenar mendapat ijazah tarekat dari kiainya, yaitu Syekh Datuk Kafi, pasca dirinya telah pulang dari Timur Tengah sekitar tahun 1463. Namun, masa-masa nyantri di Giri Amparan Jati itu, Siti Jenar selamanya di dalam pesantren itu. Ketika dirinya sudah menghatamkan berbagai ilmu syariat seperti fikih, tafsir, nahwu, balaghah, mantik, dan sejenisnya, ia pun berminat untuk melakukan pencarian ilmu di luar pesantren. Tujuan utama yang ia pelajari adalah ilmu tasawuf, ilmu kerohanian. Jika di pesantren dirinya banyak mengkaji ilmu syariat, maka di luar pesantren ini dirinya lebih fokus untuk mempelajari ilmu sufi. Karenanya, ketika memasuki usia 15 tahun, Siti Jenar muda memilih untuk meninggalkan pesantren untuk mendalami sufisme. Usia 15 tahun merupakan masa-masa ketika seseorang manusia mulai mempertanyakan eksistensinya, mulai mempertanyakan siapa jati dirinya. Karenanya, pilihan Siti Jenar muda meninggalkan pesantren demi mempelajari tasawuf itu sejatinya berangkat dari kegelisahannya untuk menemukan hakikat dirinya, menemukan kesejatian eksistensinya. Di masa-masa ketika dirinya dihantui oleh kegelisahan eksistensial, Siti Jenar muda hendak menemukan jawaban beberapa persoalan fundamental seperti siapakah aku, untuk apa aku dilahirkan ke dunia, dari manakah
dan akan kemanakah aku, dan seterusnya. Untuk menemukan kesejatian dirinya, Siti Jenar bukannya menuju ke kampung atau daerah yang menjadi pusat pendidikan Islam, namun sebaliknya, ia justru meninggalkan pesantren untuk menuju ke daerah Pajajaran, yang justru menjadi pusat Hindu dan Buddha. Di Pajajaran ini, banyak sekali pendeta, petapa, dan ahli spiritual Hindu Buddha. Rupanya hal inilah yang menarik hati Siti Jenar Muda. Ia hendak belajar tentang ilmu kerohanian atau spiritual kepada para pendeta dan petapa Hindu Buddha di Pajajaran. Setelah di Pajajaran ini, ia kemudian mempelajari kitab-kitab Hindu Buddha yang mengolah soal pengetahuan kerohanian. Salah satu kitab yang dipelajari Siti Jenar Muda saat di Pajajaran ini adalah Catur Vipala. Setelah dirasa cukup, Siti Jenar Muda kemudian melanjutkan penjelajahannya ke Palembang. Di Palembang ini, ia menemui Arya Damar. Arya Damar yang juga dikenal dengan sebutan Joko Dilah ini merupakan sosok yang misterius karena sebagian sejarahnya diliputi oleh mitos. Di dalam Badat Tanah Jawa dikisahkan bahwa Joko Dilah atau Arya Damar merupakan anak Raja Majapahit yang terakhir, yaitu Prabu Brawijaya V, dengan seorang raksasa yang bernama Endang Sasmitapura. Ia mempunyai banyak keistimewaan, di antaranya adalah menggiring seluruh binatang buas dari hutan ke alun-alun Majapahit untuk memenuhi perintah ayahnya, Prabu Brawijaya V. Konon katanya, penggiringan seluruh binatang hutan ini untuk memudahkan Prabu Brawijaya V berburu. Raja Majapahit ini tidak lagi perlu berburu ke hutan, melainkan cukup ke alun-alun. Dari Badat Tanah Jawi inilah Arya Damar seolah sosok yang fiktif. Namun dalam sumber lain dikatakan bahwa Arya Damar ini merupakan sosok historis dan bukan fiktif. Hal ini seperti diungkapkan oleh Slamet Muljana atas analisisnya terhadap sumber-sumber dari Kelenteng Sampokong, Semarang. Arya Damar dalam data-data dari Sampokong, Semarang jelas disebut sebagai Swan Liong di Kakang, Palembang dari tahun 1456 sampai 1471. Arya Damar sendiri adalah anak Prabu Brawijaya V yang diangkat sebagai bupati atau adipati Palembang ketika daerah ini masih menjadi kekuasaan Majapahit. Selama menjadi bupati Palembang, Arya Damar merawat dua anak laki-laki, yaitu Jinbun atau Raden Patah yang kelak menjadi pendiri kerajaan Islam Demak, dan Kinsan atau Raden Kusen. Arya Damar yang nama Tiongkoknya adalah Swan Liong ini, seperti dikatakan dalam Kelenteng Sampokong, telah dikirim sebagai kapten Cina ke Palembang. Dari sinilah ia diduga kuat mempunyai jabatan rangkap. Satu sisi dia menjadi kapitan Cina untuk memenuhi kepentingan orang-orang Tionghoa di Palembang. Namun di sisi lain, ia juga menjadi adipati atau bupati Palembang untuk menjalankan kepentingan Majapahit. Siapa sesungguhnya yang mengirim Arya Damar ke Palembang ini? Hal itu pun masih terjadi perdebatan. Satu sumber ada yang mengatakan bahwa yang mengirim Swan Liong atau Arya Damar ke Palembang adalah Prabu Brawijaya. Namun ada yang menyatakan bahwa yang mengirimkan dia ke Palembang adalah Ratu Suhita. Siti Jenar Muda berguru kepada Arya Damar tentang ilmu kerohanian ini dimungkinkan pada tahun 1448 hingga 1450.
Kepada Arya Damar ini, Siti Jenar Muda bersama Arya Abdillah belajar tentang kemanunggalan alam semesta dengan menggunakan metode emanasi. Arya Damar ini awalnya adalah seorang Cina yang beragama Hindu Buddha, yang statusnya adalah seorang ksatria. Namun, ia kemudian masuk Islam dan belajar tasawuf di bawah bimbingan Sunan Ampel. Karenanya wajar Arya Damar tergolong sebagai Bupati Majapahit di Palembang yang ahli dalam ilmu-ilmu spiritual, termasuk ilmu tasawuf. Kepakarannya sebagai ahli tasawuf ini kemudian mengundang ketertarikan Siti Jenar untuk mengembara ke Palembang. Setelah sekian lama berguru kepada Arya Damar di Palembang, Siti Jenar Muda kemudian melanjutkan pengembaraannya ke Malaka. Di Malaka ini, Siti Jenar Muda semakin luas pergaulannya. Setelah sekian lama berguru kepada Arya Damar di Palembang, Siti Jenar Muda kemudian melanjutkan pengembaraannya ke Malaka. Di Malaka ini, Siti Jenar Muda semakin luas pergaulannya, bukan hanya dengan orang-orang dari suku Melayu, melainkan juga dengan suku Tamil. Di Malaka, Siti Jenar Muda sesungguhnya berada di tanah leluhurnya, mengingat ayahnya, yaitu Syekh Datuk Soleh, adalah ulama dari Malaka. Selain belajar di Malaka, Siti Jenar Muda juga berdagang. Meski demikian, usahanya dalam dunia perdagangan ini tidak sekedar untuk mencari uang, tetapi lebih dari itu. Dunia perdagangan yang digelutinya itu ia gunakan sebagai media untuk memahami jiwa dan nafsu manusia. Selain itu, dunia perdagangan ini juga ia jadikan sebagai media ujian bagi dirinya untuk hidup zuhud. Sebagai seorang pedagang, dirinya tentu berada di tengah gemilang harta benda. Dalam kondisi yang penuh harta benda inilah, Siti Jenar Muda berkomitmen sendiri seberapa jauh dirinya mampu menahan diri dari cinta dunia. Karena memang asal-usul darahnya dari Malaka, maka di kawasan Melayu ini, Siti Jenar bertemu dengan para ulama dan tokoh masyarakat yang sebenarnya masih mempunyai hubungan keluarga dengan dirinya. Salah satu tokoh agama yang ditemui oleh Siti Jenar Muda adalah Syekh Datuk Musa, putra Syekh Datuk Ahmad. Dari Syekh Datuk Ahmad inilah Siti Jenar Muda diberi nama keluarga dan nama keulamaan, Syekh Datuk Abdul Jalil. Dengan refleksinya yang mendalam mengenai karakter dan nafsu manusia yang ia lakukan melalui dunia perdagangan itu, Siti Jenar Muda berhasil membongkar 7 hijab atau penghalang bagi seseorang yang hendak mendaki tahapan-tahapan rohani. 7 hijab yang berhasil ditaklukkan oleh Siti Jenar. 7 hijab yang berhasil ditaklukkan oleh Siti Jenar Muda itu, kata Solihin, adalah lembah kasal, yaitu kemalasan rohani manusia; jurang futur, nafsu untuk memakan makhluk atau orang lain; gurun, malal, sikap mudah berputus asa dalam menempuh jalan rohani; gunung, ria, suka ingin dipuji orang lain; rimba, sum'ah, suka pamer amal baik kepada orang lain dengan harapan mendapatkan pujian; samudra, ujub, bangga dengan dirinya sendiri; dan banteng, hajbun, penghalang hati nurani. Merasa tidak puas dengan pengembaraannya ke Malaka, Siti Jenar Muda masih hendak melangkah jauh, mengarungi negeri-negeri yang menjadi pusat hikmah dan spiritual Islam, yaitu Baghdad. Keingintahuannya yang kuat untuk menguak hakikat dirinya membuat Siti Jenar Muda mengarungi berbagai daerah dan negara. Pencarian jati diri yang begitu kuat itu
menunjukkan Siti Jenar sejak muda memang mempunyai potensi kuat untuk menjadi ahli agama, menjadi ulama yang benar-benar kompeten dengan tidak hanya menguasai ilmu-ilmu syariat, melainkan juga ilmu-ilmu hakikat. Pencarian dan pengembaraan intelektual dan spiritualnya yang panjang dari negara satu ke negara lain inilah yang membawa Siti Jenar mencapai pengetahuan agama kelas tinggi, sehingga dianggap kontroversial atau penyimpangan bagi mereka yang tak mampu untuk memahaminya. Kepergiannya ke Timur Tengah, terutama ke Baghdad, semakin membuat Siti Jenar muda dilimpahi oleh cahaya spiritual yang mengagumkan. Di Baghdad inilah Siti Jenar seolah menemukan pencerahan spiritual yang telah lama ia cari.